Selamat malam bersama saya Michael Sering Mourinho. Kembali lagi dengan berita hangat pada malam hari ini. Tim bulu tangkis Indonesia didepak dari ajang bergengsi All England 2021. Alasannya, di dalam pesawat yang tim Indonesia tumpangi terdapat pasien positif COVID-19. Ketua Umum PBSI mengatakan keberatan dengan keputusan ini karena di dalam pesawat yang sama pemirsa ada pemain dari Turki namun tetap diizinkan bertanding. Apakah keputusan ini bersikap diskriminatif terhadap Indonesia? Mengapa panitia mendepak tim Indonesia bukan menunda pertandingannya? Kami akan membahas persoalan ini di Tangerang Petang bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung pemirsa. Saat ini kita coba berbincang dengan Velia Hartono selaku staf humas PBSI di Birmingham, Inggris. Selamat sore, Mbak dan juga Mas Taufik. Sore. Ya, halo, selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Mbak Velia yang berada di Inggris. Mbak Velia, ini sebetulnya harus jelas dulu mungkin duduk perkaranya. Yang melarang mendepak kita dari pertandingan All England ini, apakah pemerintah Inggrisnya ataukah pure kesepakatan ataupun keputusan dari BWF sendiri? Jadi gini Mbak, kami ini mendapat SMS dan email dari pemerintah Inggris karena kami dinyatakan telah melakukan close contact dengan seseorang yang entah berapa orang juga sebenarnya, entah berapa orang, entah siapa, entah namanya atau bahkan dari negara mana yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu lalu. Nah, karena email yang kami terima ini adalah dari government Inggris, jadi dari BWF ataupun panitia mereka tidak bisa membantu dan tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta kami untuk mengikuti regulasi dari government Inggris ini yang meminta atau mengharuskan kami melakukan isolasi selama 10 hari. Tapi 10 harinya ini terhitung sejak kedatangan kami di Inggris, sejak tanggal 13 Maret hari Sabtu. Jadi kami diisolasi sampai dengan 23 Maret. Begitu. Mbak Velia. Jadi, dari BWF dan panitia All England sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membantu, mereka lepas tangan dan meminta kami untuk mengikuti regulasi dari government tersebut. Begitu, Mbak. Mbak Velia, kami ingin tahu informasinya secara spesifik. Keterangan 10 hari isolasi ini apakah sejak awal diberitahu, kemudian di tengah jalan pemain tidak boleh berpartisipasi lagi, atau hanya isolasi mandiri, tapi setelah itu bisa mengikuti pertandingan? Kenyataannya sangat berbeda sekarang yang kami terima. Yang publik Indonesia terima, Indonesia tidak boleh main sama sekali, Mbak Velia ya? Iya. Jadi kami kan sebenarnya kedatangan hari Sabtu ya, dan kami baru mendapat SMS dan email itu di hari Rabu kemarin di saat babak pertama. Babak pertama di saat baru 3 wakil Indonesia yang main kemarin. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba kami mengurusi, mempertanyakan hal ini ke panitia. Dan dari panitia langsung meminta kami untuk kembali ke hotel semua, begitu. Ini jadi dari awal aneh, kami tidak Mbak Velia, tahu adanya regulasi seperti ini, begitu. ketika bermain dan memenangkan pertandingan, kemudian di tengah jalan di-cut oleh pihak setempat. Iya, jadi kemarin sudah ada 3 wakil yang bermain dan menang. Jadi di sisa pertandingan di malamnya ada 3 wakil lagi yang seharusnya bertanding, tapi tidak diperkenankan untuk bertanding. Dan di babak kedua hari ini, di babak 16 besar hari ini pun nama pemain Indonesia yang kemarin 3 pemain kemarin sudah lolos dan ada ganda putri yang langsung melanjut ke babak kedua hari ini, tidak ada namanya di jadwal. Mereka statusnya sudah walk over dan ditarik semua dari kemarin. Mbak, merespon soal ini setelah kita dinyatakan kita bisa maju bertanding ke depan, tapi tiba-tiba kita di-cut karena dengan alasan masalah administrasi tadi, apakah kita tidak mengajukan protes? Dan satu juga yang cukup mungkin membuat masyarakat Indonesia cukup agak gemes, agak panas begitu, karena ternyata salah satu pemain dari Turki yang menggunakan pesawat yang sama juga diperkenankan untuk bertanding, justru berkebalikan. Nah, ini dia tetap lanjut main pemain dari Turki ini, dan kita sudah mengajukan protes juga soal ini. Ya, untuk pemain Turki, tadi pagi saya masih melihat nama pemain Turki tunggal putri ini masih ada di jadwal, tapi sekitar setengah jam, 1 jam sebelum yang lalu gitu, setengah jam, 1 jam yang lalu, namanya di jadwal itu sudah walk over statusnya. Tapi saya juga tidak tahu apakah status walk overnya ini
karena berkaitan dengan kasus yang sama dengan tim Indonesia kemarin atau ada hal lain gitu yang membuat dia walkover begitu. Dan untuk status dia ini ya itu kami tidak tahu begitu. Jadi pertanyaan satu lagi Mbak, maaf saya lupa. Sudah mengajukan protes kah ketika kita dinyatakan? Iya, sudah. Dari PBSI sendiri kami sudah mengirimkan surat protes ke BWF. Lebih tepatnya kami meminta kejelasan apakah ada upaya yang bisa kami lakukan atau mereka lakukan untuk ya tetap intinya tetap kami bisa melanjutkan pertandingan ini gitu, karena melihat dari kasus yang di Thailand Januari lalu di mana ada pemain India yang terkonfirmasi positif saat awal-awal pertandingan dan dia ditarik dari pertandingan, tapi kemudian saat dites ulang hasil tesnya negatif dan pemain India ini diperbolehkan untuk kembali bertanding dan jadwalnya ditunda begitu. Nah, kami menginginkan mengharapkan hal itu pun bisa terjadi gitu di kasus ini gitu. Jadi kami mengharapkan kami bisa dites swab ulang seluruh tim terutama untuk pemain ya begitu, untuk membuktikan bahwa kami memang sehat kondisinya. Tapi belum ada jawaban ya Mbak Velia sampai sekarang ya. Saat datang ke Birmingham pun kami sudah swab PCR dan hasilnya negatif begitu. Tapi sampai sekarang dari pihak BWF sendiri pun belum memberikan respon atas protes kita dan juga permintaan kita ya. Kami masih menunggu. Dan dibantu juga dari Kemenlu, Kemenpora, dari KBRI setempat pun ya masih terus berkoordinasi dan manajer tim kami di sini juga terus melakukan koordinasi dengan Kemenpora, Kemenlu dan KBRI. Tadi juga sudah melakukan Zoom. Jadi ya kami masih menunggu sih untuk kejelasan dan kepastiannya begitu Mbak. Baik, kita ke Mas Taufik Hidayat. Mas Taufik Hidayat, seharusnya nama-nama Ahsan Hendra, Markus. Pengumuman ditarik mundurnya tim dari Indonesia juga disampaikan Federasi Bulu Tangkis Indonesia atau BWF melalui sebuah postingan di Instagram. Hal ini memantik rasa kecewa netizen dari Indonesia. Alhasil unggahan pengumuman itu pun disebut netizen yang kebanyakan berasal dari Indonesia. Dari pantauan Kompas Tekno pada hari Kamis pukul 10.00 WIB, unggahan sudah mencapai sebanyak hampir 24.000 likes dan lebih dari 20.000 komen. Banyak dari netizen Indonesia yang mengatakan keputusan ini tidak adil dan meminta keadilan untuk tim Indonesia. Ada juga puluhan netizen yang meminta pertandingan All England 2021 diadakan ulang kembali. Demikian berita yang bisa saya sampaikan. Saya Michael Strengorengo pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Selamat malam.